Halo mahasiswaku semuanya. Kali ini mata kuliah kita adalah matematika komputasi. Dan untuk kali ini kita akan memperkenalkan pengantar matematika komputasi. Nah, kita akan memperkenalkan ini tampak depan foto program studi teknik informatika ya. Tampak depannya adalah Geraha Widya yang untuk gedung teknik informatikanya itu masih belum jadi. Jadi yang ada gambar crane-nya itu masih belum jadi pada waktu itu. Nah, untuk sekarang sudah jadi gedung kita. Nah, di matematika komputasi, materi apa saja sih yang akan kita bahas untuk ke depannya? Yang pertama adalah fungsi dan limit. Kedua, turunan dan aplikasinya. Tiga, integral. Keempat, matriks. Kelima, SPL, sistem persamaan linear. Keenam, determinan. Ketujuh, vektor di luar Euclidean. Kedelapan, nilai eigen dan vektor eigen. 9, deret Taylor dan analisis Galat. 10, solusi persamaan nonlinear. 11, interpolasi. 12, integrasi numerik. 13, PDB, persamaan diferensial biasa. Nah, untuk matematika komputasi ini sebenarnya leburan dari 3 mata kuliah, yaitu yang pertama kalkulus, kedua aljabar, dan ketiga numerik ya. Nah, saya berikan gambarannya di sini. Dari 1 sampai 3 ini pembahasan kita di kalkulus ya. Biasanya di SMA sudah kita pelajari ya. Nah, lalu di nomor 4 sampai 8 ini materi ini ada di aljabar linear. Lalu 9 dan sampai 13 ini materi ada di numerik. Nah, jadi nama matematika komputasi yang kita akan pelajari adalah leburan dari tiga mata kuliah, kalkulus, aljabar, dan numerik. Dan diharapkan mahasiswa bisa menguasai penyelesaian dengan analitik dan komputasi. Referensi yang kita gunakan untuk matematika komputasi adalah yang pertama ada Anton Howard untuk kalkulus edisi 10 ya. Kedua Anton Howard juga untuk linear algebra edisi 10. Ketiga Renaldi Munir revisi ketiga, dan yang keempat kayaknya Purcell kalkulus edisi 8. Dan tambahannya adalah Kreyszig edisi 10. Nah, di sini untuk mata kuliah matematika komputasi kita tim ya. Saya perkenalkan, yang pertama adalah Muhammad Sitkon, Bapak Muhammad Sitkon. Yang kedua Pak Elson Ronaldo. Yang ketiga saya sendiri ya. Materi pertama kita di matematika komputasi adalah fungsi dan limit ya. Ini yang pertama adalah fungsi. Pengertian fungsi adalah relasi aturan yang mengawankan dua himpunan ya. Nah, misalkan ada himpunan A dan himpunan B mempunyai relasi biner F dari A ke B, merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B, yang artinya untuk setiap X1, X2 elemen A, jika X1 sama dengan X2, maka Fx1 sama dengan Fx2. Nah, jadi fungsi X1 sama dengan Fx2 adalah mempunyai relasi 1-1 ya. Jadi setiap satu elemen di himpunan A, dia berelasi satu elemen
ke satu elemen di himpunan B. Nah, jika f adalah fungsi dari A ke B, kita menuliskan f A menuju B, yang artinya f memetakan A ke B. A disebut daerah asal atau domain dari F, dan B disebut daerah hasil kodomain dari F. Nah, relasi di bawah ini merupakan fungsi. Nah, yang disebut fungsi adalah himpunan A mempunyai satu relasi ke himpunan B. Nah, jadi di tiap-tiap elemen di himpunan A dia berelasi satu-satu ke himpunan B. Nah, relasi di bawah ini merupakan fungsi. Relasi di bawah ini bukan merupakan fungsi. Jadi A mempunyai dua nilai. Jadi di sini himpunan A, satu elemen himpunan A mempunyai dua relasi ke himpunan B. Ya. Nah, jelajah. Sekarang kita ke jelajah. Y setiap fx sama dengan y x elemen A subset B. Nah, jadi yang dinamakan range, jelajah atau jangkauan itu dinotasikan dengan RF. Ya. Jadi fx yang saya lingkari, fx y x elemen A itu subset B, ya, subset dari B. Nah, contoh di sini. Yang pertama, carilah domain dan range dari fungsi fx sama dengan 1/2x plus 3. Nah, kita mencari domain terlebih dahulu. Nah, syarat agar fungsi tersebut terdefinisi adalah 2x plus 3 itu tidak sama dengan 0. Ya. Jadi, x tidak sama dengan min 3/2. Jadi ini kita buat x tidak sama dengan min 3/2. Sehingga D, domain, min tak hingga min 3/2 union, gabungan ya, min 3/2 tak hingga, atau ini notasi bilangan real ya. Bilangan real ini bacanya bilangan real semua himpunan bilangan real kecuali min 3/2. Nah, lalu yang B mencari range atau jelajah dengan notasi RF sama dengan bilangan real R kecuali 0 atau RF sama dengan min tak hingga 0 union gabungan 0 tak hingga. Nah, hal ini dikarenakan fx tidak mungkin bernilai 0. Ya, fungsi ya. Jadi jika digambarkan untuk range-nya di sini dan hasil domainnya, saya buat TP ya, titik poin, min 3/2, dia mempunyai min tak hingga dan tak hingga. Nah, seperti ini ya. Nah, yang kedua, carilah domain dan range dari fungsi fx sama dengan x plus 2 per 3x plus 1. Nah, kita cari domainnya. Nah, syarat agar fungsi tersebut terdefinisi adalah 3x plus 1 tidak sama dengan 0. Karena jika x plus 2 per 0 itu sama dengan tak hingga. Jadi hasilnya tidak boleh
tak hingga. Lalu kita rubah X tidak sama dengan min sepertiga. Nah, semua himpunan bilangan real kecuali sepertiga. Sehingga domain sama dengan min tak hingga, min sepertiga, union, min sepertiga, tak hingga. Nah, ini kurang min ya, harusnya min di sini. Nah, sekarang kita mencari range fx sama dengan y sama dengan x plus 2 per 3x plus 1. Lalu kita rubah 3xy plus y sama dengan x plus 2. Lalu kita rubah 3xy min x sama dengan 2 min y. Nah, kita keluarkan x-nya, x 3y min 1 sama dengan 2 min y. Jadi diketahui x-nya sama dengan 2 min y per 3y min 1. Syarat fungsi tersebut terdefinisi karena 3y min 1 tidak sama dengan 0. Lalu kita y-nya pindah ya, y tidak sama dengan sepertiga. Nah, jadi range itu sama dengan min tak hingga sepertiga union sepertiga tak hingga, atau bilangan real semua himpunan bilangan real kecuali sepertiga, 1/3 ya. Nah, carilah domain dan range dari fungsi berikut. Fx sama dengan akar min x kuadrat min 5x min 6. Nah, kita cari domainnya. Nah, syarat agar fungsi tersebut terdefinisi adalah min x kuadrat min 5x min 6 lebih besar sama dengan 0. Nah, lalu kita rubah menjadi plus ya, jika dan hanya jika x kuadrat plus 5x plus 6 kurang dari sama dengan 0. Nah, lalu kita faktorkan jika dan hanya jika x plus 2, x plus 3. Nah, ini juga difaktorkan ya. Kurang dari sama dengan 0. Jadi kita ketahui TP-nya, titik poinnya adalah min 2 dan min 3. Jadi jika dibuat garis, domainnya sama dengan min 3, min 2. Jadi titik poinnya ada 2 ya, min 3 dan min 2. Nah, sekarang mencari range. Fx sama dengan y sama dengan akar min x kuadrat min 5x min 6. Nah, y kuadrat sama dengan min x kuadrat min 5x min 6. Jika dan hanya jika x kuadrat plus 5x plus y kuadrat plus 6 sama dengan 0. Kita buat penyelesaian dengan persamaan kuadrat ya. Nah, agar x elemen bilangan real, maka d lebih besar sama dengan 0. Maka dari itu, jika dan hanya jika 25 min 4 kali 1 y kuadrat plus 6 lebih besar sama dengan 0. Ini menggunakan diskriminan ya. Fungsi diskriminan. Lalu hasilnya adalah jika dan hanya jika 1 min 4 y kuadrat lebih besar sama dengan 0. Oke, contoh lain ya. Contoh di sini langsung diketahui TP-nya ya. Nah, contohnya adalah jika dan hanya jika 1 plus 2y, 1 min 2y lebih besar sama dengan 0. Nah, titik poinnya ya. Diketahui min setengah sama setengah. Nah, ini sudah diketahui dari soal berikut. Jadi kita mencari range-nya itu R sama dengan min setengah irisan 0 tak hingga.
0 tak hingga, maka didapat hasil adalah 0,5 ya, 0,5. Mungkin saya bisa ilustrasikan seperti ini ya. Di sini titik tengah karena nilainya ada 2 TP ya, min setengah dan setengah, beririsan dengan 0 dan tak hingga. Di sini ada nilai 0 dan tak hingganya di sini. Nah, maka dari itu dia beririsan, didapat hasil 0 dan setengah. Jadi di sini. Seperti itu ya. Nah, sekarang macam-macam fungsi. Yang pertama adalah fungsi polinom. Di sini fx sama dengan a0 plus a1x plus a2x kuadrat sampai anx n. Dia linear ya, berjalan secara linear. Lalu fungsi konstan. Konstan itu fx sama dengan a0. Bisa dianalogikan dengan 5, 4, 3, 2, 1, contoh seperti itu ya. Lalu fungsi linear. Fungsi linear di sini fx sama dengan a0 plus a1x. Nah, lalu fungsi kuadrat tinggal dikuadratkan saja fungsi linearnya. a0 plus a1x plus a2x kuadrat. Yang kedua, fungsi rasional. Bentuk umumnya adalah px per qx. Jadi px qx sama dengan fungsi polinom dengan qx tidak sama dengan 0. Contohnya, di sini ada sebuah contoh soal di mana hasil yang memenuhi syarat qx tidak sama dengan 0 itu adalah fungsi rasional. Nah, yang ketiga, fungsi harga atau nilai mutlak. Nah, fungsi yang mengandung harga mutlak, contohnya di sini fx sama dengan 3x min 1 plus 2x min 2. Nah, harga mutlaknya adalah x min 1 dan x min 2. Lalu yang keempat, fungsi bilangan bulat terbesar. Jadi dia dinotasikan dengan x kurung siku bawah. Kurung buka, kurung tutup, siku bawah. Sama dengan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan x. Nah, di sini n jika dan hanya jika n kurang dari sama dengan x. Nah, cara bacanya seperti ini. X lebih besar dari n dan x kurang dari n plus 1. Jadi nilai x di sini dia akan lebih besar dari n dan x kurang dari sama dengan n plus 1 nilainya ya. Lalu 5 sama dengan 5 min 1 2 nilainya besar ada 2, 3 dan 2 adalah 3. Nah, lalu fungsi genap disebut fungsi genap jika f min x sama dengan fx dan grafiknya simetris terhadap sumbu y. Jika saya gambarkan, dia mempunyai garis seperti ini. Dan ini jika dilipat, dia akan asimetris terhadap sumbu y. Nah, ini berikut contohnya juga yang simetris terhadap sumbu y, x kuadrat, x, dan cos x. Yang keenam, fungsi ganjil disebut fungsi ganjil jika f min x sama dengan min fx dan grafiknya simetris terhadap titik asal. Contohnya di sin x dan x pangkat 3. Nah, 7, fungsi komposisi diberikan fungsi fx dan gx. Komposisi fungsi antara fx dan gx ditulis f komposisi gx sama dengan f gx. Domain dari f komposisi gx adalah himpunan semua bilangan x dengan domain gx, sehingga gx di dalam domain ya. Syaratnya agar dua fungsi dikomposisikan maka harus terpenuhi R irisan D tidak sama dengan himpunan kosong. Jadi dia mempunyai nilai di himpunan itu yang beririsan.
Nah, hal tersebut dapat diilustrasikan seperti ini ya. Jadi RG beririsan dengan DF yang mempunyai tidak sama dengan himpunan kosong. Jadi di sini dianya harus mempunyai nilai karena tidak sama dengan himpunan kosong. Berarti harus mempunyai nilai. Dengan cara yang sama, G komposisi Fx sama dengan Gfx. Syarat agar dua fungsi bisa dikomposisikan, maka harus terpenuhi R irisan D tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, domain dari komposisi fungsi F dan G didefinisikan sebagai berikut. Jadi, untuk domain F komposisi G yang ini, lalu G komposisi F, jadi dibolak-balik ya. Jadi kedua ini bisa didefinisikan sebagai berikut. Sedangkan yang range itu komposisinya bisa didefinisikan seperti ini juga. Sama hanya dia berbeda, G komposisi F dan F komposisi G sama dengan domainnya. Nah, sifat-sifat fungsi komposisi. Sifat-sifatnya adalah F komposisi Gx tidak sama dengan G komposisi Fx. Nah, yang sama seperti apa? Yang sama adalah F komposisi G komposisi Hx itu sama dengan F komposisi G komposisi Hx. Nah, itu sama. Nah, contoh yang pertama, jika diketahui Fx sama dengan Rx, Gx sama dengan 1 min X kuadrat, tentukan G komposisi F dan F komposisi G beserta domain dan range-nya. Nah, kita mencari domain dan range-nya dengan df sama dengan 0 tak hingga dg sama dengan bilangan real, rf sama dengan 0 tak hingga rg sama dengan min tak hingga 1. Nah, karena rf beririsan dengan dg sama dengan 0 tak hingga tidak sama dengan himpunan bilangan kosong, maka fungsi G komposisi F dia terdefinisi ya. Nah, lalu G komposisi Fx sama dengan G Fx sama dengan G akar X sama dengan 1 min X. Nah, kita mencari domainnya G komposisi F. Nah, domainnya dinotasikan seperti ini. Lalu X elemen df sehingga Fx elemen dg. Nah, nilainya df, Fx dan gg. Nah, kita masukkan. Nah, lalu didapat X lebih besar 0 sehingga min tak hingga kurang dari akar X kurang dari tak hingga. Nah, sama dengan X lebih besar 0 sehingga akar X lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 0 sehingga X lebih besar sama dengan 0. Kegiatannya hilang ya. X elemen 0 tak hingga, dia beririsan dengan 0 tak hingga, maka didapat X elemen 0 tak hingga. Nah, lalu kita mencari range-nya. Range dengan G komposisi F. Jadi R G komposisi F sama dengan Y elemen RG sehingga Y sama dengan GT T elemen RF. Nah, lalu ini nilainya dimasukkan ya. RG, GT, dan RF. Nah, jadi R G komposisi F sama dengan Y elemen min tak hingga 1 beririsan dengan min tak hingga 1. Jadi dapat Y elemen min tak hingga 1. Nah, untuk range di sini, jika range-nya kita masukkan nilai ya. Jadi R sama dengan Y sama dengan 1 min 2 kuadrat. Maka dia akan hasilnya minus 3 ya, min 3. Jadi dia hasilnya jika dimasukkan nilainya, dia hasilnya akan min terus ya di sini ya. Maka dari itu di sini Y elemen min tak hingga dan 1 ya. Oke, kita lanjut. Karena R G beririsan dengan DF sama dengan min tak hingga 1 beriris dengan 0 tak hingga sama dengan 01 tidak sama dengan himpunan kosong ya. Maka fungsi F
komposisi G terdefinisi dengan F komposisi Gx sama dengan F Gx sama dengan F1 min X kuadrat sama dengan 1 min X, sama dengan akar 1 min X kuadrat. Nah, domain F komposisi G, nah yang C ya, D F komposisi G, X elemen DG sehingga Gx elemen DF, X elemen bilangan real sehingga 1 min X kuadrat elemen 0 tak hingga. Nah, lalu dimasukkan nilainya X elemen bilangan F sehingga min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Nah, bilangan real R beririsan min 1 dan 1. Maka dari itu hasilnya adalah min 1, 1. Kita lanjut. Sekarang ya D range F komposisi G. RF komposisi G sama dengan kita mencari range F komposisi G ya. Y elemen RF sehingga Y sama dengan F T, T elemen RG. Nah, kita masukkan RF, FT dan RG. Y elemen 0 tak hingga sehingga Y sama dengan akar T, T elemen min tak hingga dan 1. Nah, Y lebih besar sama dengan 0 sehingga Y sama dengan akar T 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 1. Nah, ini T lebih besar dari 0, kita gini ya. T lebih besar dari 0 dan T kurang dari sama dengan 1. Nah, sehingga Y lebih besar sama dengan 0 sehingga 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 1. Nah, maka dari itu 0 didapat ya, 0 hingga beririsan dengan 01, maka didapat hasil 0 dan 1. Nah, grafik dari fungsi di sini ada garis lurus Y sama dengan M X plus D. M ini adalah gradien ya. Nah, persamaan garis lurus yang melewati 0C. Contohnya Y sama dengan X plus 3. Jadi didapat di sini 3 dan min 3 ya. Nah, lalu garis lurus di sini ada dua buah rumus ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ini yang garis lurus hanya satu garis lurus. Ini dua garis lurus. Jadi di sini yang persamaan kedua adalah persamaan garis lurus melalui. Nah, jika ada soal berikut, ini dia akan ada dua garis lurus. Sedangkan yang pertama ini, jika ada soal berikut, dia akan hanya ada satu garis lurus. Nah, grafik fungsi kuadrat atau parabola, ini Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ini diskriminan ya rumusnya ya. Lalu diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, grafik fungsi kuadrat. Nah, titik puncaknya sama dengan min B per 2A min D per 4A. Nah, di sini ada tiga titik puncak ya. Yang pertama D lebih besar 0, D sama dengan 0, dan D kurang dari 0 ya. Yang di titik puncaknya di sini adalah ini ya. Yang ini dia di bawah X dan D sama dengan 0, dia di rata-rata X, dan D kurang dari 0 dia di atas X dengan A lebih besar 0. Ini di garis Y dan ini di garis X. Nah, ini soal latihan bisa dikerjakan di rumah ya. Nah, oke, kita sekarang lanjut ke pembahasan limit ya. Limit fungsi di satu titik. Pengertian limit fungsi secara intuisi. Perhatikan fungsi fx x kuadrat min 1 per x min 1. Nah, fungsi di atas tidak terdefinisi di x sama dengan 1.
karena di titik tersebut fx berbentuk 0/0, jadi tidak boleh 0/0 ya. Maka masih bisa ditanyakan berapa nilai fx jika x mendekati 1. Nah, masih bisa jika x dia akan mendekati 1. Nah, dapat diperoleh nilai fx bila x mendekati 1 seperti tabel berikut. Nah ini, jika x, dia mencari x mendekati 1 dari arah kiri dan dari arah kanan ya. Jadi 0,9, 0,19 sampai dia mendekati 1 dari arah kiri, berikut juga 1,01 dia mendekati dari arah kanan. Nah, jika fx 1,9 dia mendekati ke arah kanan, dari arah kiri, mendekati nilai berapa sih? Jika mempunyai nilai berikut, ini nilainya adalah 2 ya. Jadi 2,1201 mendekati ke arah 2. Nah, secara grafik, dari tabel dan grafik di samping terlihat bahwa fx mendekati 2 jika x mendekati 1. Fx di sini mendekati 2 jika x mendekati 1. Nah, secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Limit x mendekati 1, x kuadrat min 1 per x min 1 sama dengan 2. Ya. Dibaca limit dari x kuadrat min 1 per x min 1. Untuk x mendekati 2 adalah 1. Untuk x mendekati 1 adalah 2. Sekarang definisi limit secara intuisi. Untuk mengatakan bahwa limit x mendekati c fx sama dengan L, berarti bahwa bila mana x dekat tetapi berlainan dengan c, maka fx dekat ke L. Nah, ini seperti ini ya. Limit x mendekati c fx sama dengan L. L di sini variabel untuk hasil dari limit fx ya. Maka fx dekat dengan L. Nah, contohnya di sini yang pertama, limit x mendekati 1, 3x plus 5 itu sama dengan 8. Sudah jelas ya di sini ya. Nah, yang kedua, limit x mendekati 2, 2x kuadrat min 3x min 2 per x min 2 sama dengan limit x mendekati 2. Ini difaktorkan ya, 2x plus 1 x min 2 sama per x min 2. Nah, di sini dikuadratkan ya, 2x plus 1 x min 2 per x min 2 sama dengan limit x mendekati 2, 2x plus 1 sama dengan 5. Yang ketiga, limit x mendekati 9, x min 9 per akar x min 3. Nah, lalu sama dengan limit x mendekati 9. Di sini dikalikan sekawan ya. Jadi akar x plus 3 per akar x plus 3. Nah, didapat limit x mendekati 9, x min 9 akar x plus 3 per x min 9. Jadi limit x mendekati 9 akar x plus 3 sama dengan 6. Hasilnya 6. Lalu yang keempat, limit x mendekati 0 sin 1 per x. Nah, ambil nilai x yang mendekati 0 seperti pada tabel berikut. Nah, nilainya diambil mendekati ya, x mendekati 0. Di sini. Jadi P di sini adalah 180 derajat ya. Jadi 2 per P dia sampai mendekati 0 ya. 2 per 8 P sampai mendekati 0. Nah, contohnya di sini. X sama dengan 2 per 2 Pi itu sama dengan
1 kali 180 derajat. Maka hasilnya adalah 180 derajat. Nah, sedangkan yang sin 1/x ini tidak beraturan ya, mendekati berapa, karena dia acak mendekatinya. Nah, dari tabel terlihat bahwa bila x menuju 0, sin 1/x tidak menuju ke satu nilai tertentu, sehingga limitnya tidak ada. Nah, sekarang definisi limit. Limit x mendekati c, fx sama dengan L jika untuk setiap epsilon lebih besar 0, delta lebih besar 0, 0 kurang dari x min c kurang dari delta, maka fx kurang L kurang dari epsilon. Nah, bisa dilihat dari grafik di sini untuk setiap epsilon lebih besar 0, maka di sini ada C, dia epsilonnya terhadap L, maka dari itu di sini dia berarah, C di sini adalah dia berarah dari kiri ke kanan. Lalu terdapat delta lebih besar 0, sedemikian sehingga C di sini mempunyai rentang nilai delta dari arah kiri dan kanan terhadap L ya, nilainya fx sama dengan L. Nah, lalu 0 kurang dari x min c kurang dari delta. Nah, sama di sini c-nya ada di antara c min delta dan c plus delta. Ya, dari arah kiri dan kanan dengan fx sama dengan L. Berikut juga fx min L kurang dari epsilon. Nah, ini. Lalu dia L plus epsilon, L min epsilon. Dia mempunyai dua arah terhadap L. Nah, limit kiri dan limit kanan. Nah, jika x menuju c dari arah kiri, dari arah bilangan yang lebih kecil dari c, limit disebut limit kiri. Nah, di sini x menuju c, ya, berarti dia limit kiri. Notasinya adalah limit x menuju c dengan notasi min di atasnya ya, c min di atasnya fx. Nah, jika x menuju c dari arah kanan, dari arah bilangan yang besar dari c, limit disebut limit kanan. Nah, x menuju c dari kanan. Nah, dengan notasi limit x menuju c dengan ditandai plus ya, fx. Nah, hubungan antara limit dengan limit sepihak atau kiri kanan itu limit x menuju c fx sama dengan L jika limit x menuju c dari arah kiri fx sama dengan L dan limit x menuju c dari arah kanan fx sama dengan L. Jadi sama ya, jika limit x menuju c dari arah kiri fx tidak sama dengan limit x menuju c dari arah kanan fx, maka limit x menuju c fx itu tidak ada. Ya. Jadi tidak sama dengan, jika dari kiri dan kanan itu tidak sama dengan efeknya, maka kaidahnya adalah di sini harus sama dengan, ya, terhadap x menuju c dari kiri dan x menuju c dari kanan. Nah, ini contohnya adalah diketahui yang pertama fx sama dengan x kuadrat x kurang dari sama dengan 0, x lebih besar dari 0 dan x kurang dari 1. Lalu 2 plus x kuadrat x lebih besar sama dengan 1. Nah, yang pertama yang A, hitung limit x menuju 0 fx.
hitung limit X menuju 1, hitung limit X menuju 2. Lalu yang D, gambarkan grafik efeknya. Nah, jawab. Karena aturan fungsi berubah di X sama dengan 0, maka perlu dicari limit kiri dan limit kanannya di X sama dengan 0. Nah, kita cari limit kiri dan limit kanannya. Fx ya. Limit X menuju 0 dari kiri Fx sama dengan limit X menuju 0, X kuadrat sama dengan 0. Nah, kanannya juga X menuju 0 dari kanan, maka limit X menuju 0, X sama dengan 0. Dah. Limit Fx-nya adalah 0. Itu kita mencari limit kiri dan kanannya dulu. Nah, lalu yang B, karena aturan fungsi berubah di X sama dengan 1, maka perlu dicari limit kiri dan limit kanan di X sama dengan 1. Nah, kita cari limit kiri kanannya dengan X sama dengan 1. Oke, yang pertama limit X menuju 1 dari arah kiri, Fx sama dengan limit X menuju 1, X sama dengan 1. Limit kirinya. Sekarang limit kanannya, limit X menuju 1 dari arah kanan, Fx sama dengan limit X menuju 1. Di sini soalnya 2 plus X kuadrat sama dengan 3. Nah, jika ini kan hasilnya tidak sama dengan, maka ini dianalogikan dengan tidak ada ya, menurut kaidah yang tadi di atas. Nah, yang C, karena aturan fungsi tidak berubah di X sama dengan 2, maka tidak perlu dicari limit kiri dan limit kanan di X sama dengan 2. Karena fungsinya tidak berubah ya. Nah, limit X mendekati 2 Fx sama dengan limit X mendekati 2, 2 plus X kuadrat sama dengan 6. Lalu gambar grafiknya. Di sini untuk X kurang dari sama dengan 0, Fx sama dengan X kuadrat, grafiknya parabola itu di sini ya. Ini yang pertama, nah, yang gambar ini. Dia membuat grafik parabola. Untuk X kurang dari, untuk ini ya. X lebih besar dari 0 dan X kurang dari 1. Fx sama dengan F itu garis lurus. Garis lurusnya ini. Nah, yang ketiga, X lebih besar sama dengan 1. Fx sama dengan 2 plus X kuadrat. Membentuk grafik parabola yaitu dari sini. Jadi nilainya 3 tadi kan. 2. Tentukan konstanta C agar fungsi Fx sama dengan 3 min Cx, X kurang min 1, X kuadrat min C, X lebih besar sama dengan min 1. Dengan mempunyai limit di X sama dengan min 1. Nah, jawab. Agar Fx mempunyai limit di X min 1, maka limit kiri harus sama dengan limit kanan. Jadi kembali ke kaidah yang tadi ya. Jadi harus sama dengan. Nah, limit X menuju min 1 dari arah kiri Fx sama dengan limit X menuju min 1. 3 min Cx sama dengan 3 plus D. Nah, yang menuju kanan, limit X menuju kanan min 1 dari kanan, Fx, limit X menuju min 1, X kuadrat min C sama dengan 1 min C. Nah, agar limitnya ada dari hasil berikut 3 plus D sama dengan 1 min C, itu hasilnya adalah C sama dengan min 1. Nah, ini soal latihan bisa dikerjakan ya di rumah. Nah, sekarang kita ke limit fungsi trigonometri ya. Yang pertama, limit X mendekati 0, sin X per X sama dengan 1. Yang kedua, limit X mendekati 0, cos X sama dengan 1. Limit X mendekati 0, tan X per X sama dengan 1. Contohnya di sini limit X mendekati 0, 3X
plus sin 4x per 5x min tan 2x. Nah, limit sama dengan limit x mendekati 0. Nah, jadi sin 4x itu kita rubah sin 4x per 4x kali 4. Berikut juga dengan tan 2x. Lalu didapat hasil 3 plus limit 4x mendekati 0 sin 4x, yang ini ya, sin 4x per 4x kali 4. Nah, didapat hasil 7 per 3 ya, didapat hasil 7 per 3. Lah, kenapa bisa dapat 7 per 3? Jika disederhanakan adalah 3 ditambah 1 kali 4 per 5 min 1 kali 2. Itu 3 plus 4 per 5 min 2 sama dengan 7 per 3 ya. Nah, jadi sama ya, jika dibuat sederhana seperti ini. Nah, ini soal latihan bisa dikerjakan di rumah ya. Nah, sekarang limit tak hingga dan limit di tak hingga. Nah, limit tak hingga, misal limit x mendekati a, fx sama dengan L tidak sama dengan 0, dan limit x mendekati a, gx sama dengan 0, maka limit x mendekati a, fx per gx sama dengan berikut. Yang pertama, tak hingga. Plus tak hingga jika L lebih besar 0 dan gx menuju 0 dari arah atas. Minus tak hingga jika L lebih besar 0 dan Gx lebih besar 0 dari arah bawah. Plus tak hingga jika L kurang dari 0 dan Gx menuju 0 dari arah bawah. Minus tak hingga jika L kurang dari 0 dan Gx menuju 0 dari arah atas. Catatan adalah Gx menuju 0 dari arah atas, maksudnya Gx menuju 0 dari nilai Gx positif. Gx menuju 0 dari arah bawah, maksudnya Gx menuju 0 dari nilai Gx negatif. Nah, bisa saya gambarkan seperti ini ya. Jadi dia negatifnya di sini dan negatifnya di sini. Ya. Nah, contoh sekarang, hitung A limit X mendekati 1, yang ini, dari arah kiri, X kuadrat plus 1 per X min 1, B, limit X mendekati min 1, dari arah kiri, X kuadrat plus 1 per X kuadrat min 1, C, limit X mendekati P, dari arah kanan, X per sin X, jawab. Nah, limit X mendekati 1 dari arah kiri, X kuadrat plus 1 sama dengan 2 lebih besar 0, Gx sama dengan X min 1. Nah, yang saya tandai merah di sini, biar tidak bingung, dibaca dulu ya yang saya tandai merah tulisannya. Karena X menuju 1 dari kiri, berarti X lebih kecil dari 1, akibatnya X min 1 akan bernilai negatif. Nah, sehingga limit X menuju 1 dari arah kiri, X kuadrat plus 1 per X min 1 sama dengan minus tak hingga. Nah, sekarang yang B. Nah, limit X menuju min 1 dari arah kiri, X kuadrat plus 1 sama dengan 2 lebih besar 0, Gx sama dengan X kuadrat min 1. Nah, karena X menuju min 1 dari arah kiri, berarti X lebih kecil dari min 1. Tapi, bilangan negatif yang lebih kecil dari min 1 jika dikuadratkan lebih besar dari 1, sehingga X kuadrat min 1 bernilai positif ya. Nah, ini positif. Nah, di sini akan menuju 0 dari arah atas. Nah, yang ini limit X menuju min 1 dari arah kiri, X kuadrat plus 1 per X kuadrat min 1, dia akan bernilai plus tak hingga atau positif ya. C.
karena limit X menuju P dari arah kanan, X sama dengan P lebih besar 0, dan jika X menuju P dari arah kanan, maka nilai sin X menuju 0 dari arah bawah, arah nilai sin X itu negatif. Maka dari itu, limit X menuju X plus ya, X dari X menuju P dari arah kanan, X per sin X sama dengan minus atau negatif tak hingga. Bisa dilihat di grafiknya, dia X menuju 0 dari arah bawah ya, dari arah bawah ke sini, arah nilai sin X itu negatif. Nah, sekarang limit di tak hingga. Limit X menuju tak hingga fx sama dengan L jika untuk setiap epsilon lebih besar 0, M lebih besar 0, X lebih besar M, jika untuk setiap fx min L kurang dari epsilon, atau fx mendekati L jika X menuju tak hingga. Nah, seperti ini ya. Contoh hitung limit X menuju tak hingga X kuadrat plus 2X plus 5 per 2X kuadrat plus 4. Limit X menuju tak hingga X kuadrat plus 2X plus 5 per 2X kuadrat plus 4. Nah, ini dibuat per X kuadrat ya. Lalu didapat hasil limit X menuju tak hingga 1 per 2 per X plus 5 per X kuadrat per 2 plus 4 per X kuadrat, hasilnya adalah setengah ya. Yang B, limit X menuju min tak hingga fx sama dengan L jika untuk setiap epsilon besar 0, M kurang dari 0, X kurang dari M, maka fx min L kurang dari epsilon, atau fx mendekati L jika X menuju minus tak hingga. Nah, hitung limit X menuju min tak hingga 2X plus 5 per 2X kuadrat plus 4. Maka didapat hasil sama dengan 0 ya. Nah, sekarang contoh hitung limit X menuju min tak hingga akar X kuadrat plus X plus 3 plus X. Nah, jika X menuju 0, jika X menuju tak hingga, limit di atas adalah berbentuk tak hingga ya. Nah, di sini kita coba selesaikan. Limit X menuju min tak hingga, maka di sini dibuat perkalian sekawan ya. Maka dari penyelesaian berikut didapat hasil min setengah ya. Min setengah. Nah, ini soal latihan bisa dikerjakan di rumah. Nah, sekarang ke kontinuan fungsi. Nah, fungsi fx dikatakan kontinu pada suatu titik x sama dengan a jika fa ada, limit x menuju a fx ada, limit x menuju a fx sama dengan fa. Nah, jika paling kurang salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka f dikatakan tidak kontinu di x sama dengan a. Nah, ini f tidak ada, f tidak kontinu di x sama dengan a. Nah, yang kedua, karena limit dari kiri L1 ini tidak sama dengan limit kanan L2, maka fx tidak mempunyai limit di x sama dengan a. Jadi tidak punya limit di x sama dengan a. Fungsi fx tidak kontinu di x sama dengan a. Sekarang yang tiga, fa ada. Yang ketiga ya,
limit X menuju A, fx ada, tapi nilai fungsi tidak sama dengan limit fungsi. Fx tidak kontinu di X sama dengan A. Nah ini. Nilai fungsi tidak sama dengan limit fungsi ya. Jadi fx-nya ada, fa-nya ada. Yang keempat, fa ada, limit X menuju A, fx ada. Limit X menuju A, fx sama dengan fa. Fx kontinu di X sama dengan A. Kekontinuan terhapus, ketak kontinuan kasus I bisa dihapus dengan cara mendefinisikan nilai fungsi di titik tersebut sama dengan limit fungsi ya. Jadi fa di sini fx kontinu di X sama dengan 2 terhadap ini ya. Nah, contoh periksa apakah fungsi berikut kontinu di X sama dengan 2. Jika tidak, sebutkan alasannya. Nah, yang A, fx sama dengan X kuadrat min 4 per X kuadrat per X min 2 ya. Yang B, fx sama dengan X kuadrat min 4 per X min 2, X tidak sama dengan 2, 3, X sama dengan 2. Lalu C, fx sama dengan X plus 1, X kurang dari 2, X kuadrat min 1, X lebih besar sama dengan 2. Nah, yang A sudah jelas ya. Fungsi tidak terdefinisi karena bentuknya 0 per 0. Yang B, F2 sama dengan 3 ya. Karena limit tidak sama dengan nilai fungsi, maka fx tidak kontinu di X sama dengan 2. Nah, ini limit X menuju 2, fx tidak sama dengan F2. Jadi tidak kontinu di X sama dengan 2. Lalu yang C di sini limit kiri, limit kanan. Didapat hasil fx sama dengan 3. Nah, limit X mendekati 2, fx sama dengan F2. Karena semua syarat dipenuhi, maka fx kontinu di X sama dengan 2. Nah, sekarang kontinu kiri dan kontinu kanan. Nah, fungsi fx disebut kontinu kiri di X sama dengan A jika limit X menuju A dari kiri, fx sama dengan fa. Fungsi fx disebut kontinu kanan di X sama dengan A jika limit X menuju A dari arah kanan, fx sama dengan fa. Fungsi fx kontinu di X sama dengan A jika kontinu kiri dan kontinu kanan di X sama dengan A. Jadi sama ya, harus sama ya. Nah, contohnya adalah tentukan konstanta A agar fungsi fx sama dengan X plus A, X kurang dari 2, AX kuadrat min 1, X lebih besar sama dengan 2. Itu ini dari kiri, ini dari kanan. Kontinu di X sama dengan 2. Syarat limit kiri sama dengan limit kanan ya. Nah, jawab. Untuk soal yang tadi, agar fx kontinu di X sama dengan 2, haruslah diselesaikan sebagai berikut. Ini. Jadi, limit X mendekati 2 dari kiri sama dengan fx sama dengan limit X mendekati 2, X plus A sama dengan 2 plus A. Nah, didapat hasil di sini X sama dengan A sama dengan 1. Nah, ini sudah didapat A sama dengan 1, atau jika dimasukkan yang ini ya, X plus A sama dengan AX kuadrat min 1, ini sama hasilnya. Masukkan X sama dengan 2, maka dia hasil A-nya sama dengan 1. Sama ya. Karena sama dengan ini. Saya buat seperti ini biar kalian lebih paham ya.
Kalian melihat yang ini agak bingung ya. Nah, kalau kita buktikan dari kiri dan kanan, A sama dengan 1, X plus A sama dengan AX kuadrat min 1. Nah, limit X menuju 2 dari arah kiri, X plus 1 sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, sedangkan limit X menuju 2 dari kanan, itu hasilnya sama dengan 3. Jadi, kiri dan kanan hasilnya sama ya. Nah, ini soal latihan bisa dikerjakan di rumah. Nah, oke. Sampai sekian untuk materi fungsi dan limit. Terima kasih.